Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin konten. Soul Land 2.5 Chapter 63 berpikir seperti air mancur. Fluktuasi kekuatan ilahi yang berasal dari dewa emosi bukanlah apa-apa baginya. Dia adalah generasi dewa raja yang paling senior, tidak peduli bagaimana dewa emosi membakar api Lord, ada celah yang tidak dapat diatasi di antara dia dalam hal kekuatan ilahi. Namun, kesedihan yang terpancar dari dewa emosi, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, masih berdampak besar padanya. Dapat mempengaruhi dewa tertinggi, dan merupakan emosi dewa tertinggi yang penuh dengan pemikiran yang merusak. Bisa dibayangkan betapa kuatnya perubahan mood dan fluktuasi semangat yang dipancarkan oleh dewa emosional saat ini. Dewa kehancuran tiba-tiba mengangkat tangannya dan menekan telapak tangan. Di depan tubuhnya, bola cahaya ungu hitam besar tiba-tiba muncul. Bola cahaya ini berdiameter 3 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu dan hitam, dengan cahaya yang suram, seolah-olah dikompresi oleh badai kehancuran. Dewa emosi menunjukkan kesedihan di wajahnya, dengan tegas mengalihkan pandangannya dari dewa kupu-kupu, dan menatap dewa kehancuran lagi. Tangan kanannya juga meledak pada saat yang sama. Pada saat ini, keengganan dan kerinduan yang dalam melonjak di dalam hatinya, memikirkan potongan-potongan bahwa dia dulu bersama dewa kupu-kupu. Di benua Douluo, Dewi Kupu-Kupu menyamar sebagai seorang pria dan menjadi teman sekamarnya. Keduanya bertarung berdampingan, mengatasi rintangan. Jalan menuju cinta bergelombang, dan dia mengalami hidup dan mati. Pada akhirnya, alam dewa bersatu kembali dan akhirnya menjadi pasangan yang sudah menikah. Semua ini terus mengalir keluar dari hati dewa emosi, berubah menjadi pikiran dan cinta yang paling murni. 3 keajaiban Haodong, gaya pertama, Sidong Boxing. Berpikir seperti air mancur. Dengan pukulan, tidak ada perubahan di dunia, beberapa, hanya pikiran tanpa akhir. Cahaya lembut kemasan, seperti sepasang tangan yang ingin memegang wajah sang kekasih, dengan lembut dan lembut memegang wajah dewa kupu-kupu. Sekalipun perpisahan itu hanya sesaat, namun kerinduan di hatiku itu abadi. Memikirkan tinju musim dingin, berpikir seperti air mancur, memikirkan momen, tetapi juga abadi. Momen itu abadi, pikiran waktu, emosi yang ekstrim. Seperti mingat api, dewa emosi, dengan api dewa yang sangat kuat, tiba-tiba menabrak ungu dan hitam mengerikan yang penuh kehancuran. Saat dia terjun ke dalamnya, seluruh tubuhnya tampak seperti terfragmentasi. Betapa dahsyatnya penghancuran dewa penghancur, dan semua dewa menyajikan titah, semua tahu betul. Dewi kehidupan tidak bisa menahan cemberut dan menatap situasi dewa emosional. Dia sudah penuh rasa bersalah terhadap dewa kupu-kupu, dan jika dewa emosi mati di tangan dewa penghancur, maka kebencian ini tidak akan pernah terpecahkan. Gemuruh. Ledakan besar muncul di saat berikutnya. Sesaat sebelum ledakan, mata merah darah dewa kehancuran dengan jelas menunjukkan jejak kelesuan dan kelesuan. The Destruction Storm berubah menjadi tornado ungu hitam ke langit dalam keadaan ini, dan sesosok tubuh juga dengan berani terlempar dari Destruction Tornado. Dia benar-benar bergegas keluar. Dewa Es melihat pemandangan ini dengan luar biasa. Ketika dewa emosi bergegas ke dalam bola kehancuran, mereka semua mengira dewa emosi telah berakhir, meninggalkan dunia selamanya. Tapi siapa sangka bahwa itu hanya momen ketika dewa emosi menerobos bidang cahaya kehancuran. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka minta untuk dilakukan. Bidang kehancuran tampak sederhana, tetapi itu diubah oleh ide penghancuran asli dari dewa penghancur. Meski dewa kehancuran itu sombong, ia tidak akan pernah sembarangan saat menghadapi musuh. Tubuhnya berputar cepat di udara, dan sepertinya terpengaruh pusaran badai, namun fluktuasi emosi yang terpancar dari God of Emotions semakin kuat. 7 dewa di belakangnya masih stabil, dan masing-masing menjadi sangat jelas. Dewa tingkat pertama yang menyaksikan pertempuran sangat jelas bahwa ketika ketujuh dewa ini semuanya menjadi entitas, itu berarti mereka telah sepenuhnya memutuskan hubungan dengan dewa emosional, yang berarti dewa emosional akan meninggalkan dunia ini selamanya. Pada saat ini, cahaya pedang naik ke langit. Cahaya pedang itu berwarna-warni, tapi itu bukanlah cahaya dari elemen pisau pengupas. Ketujuh warna itu saling mengikat. Ada aku di dalam kamu dan kamu di dalam diriku. Setiap warna penuh dengan keanehan. Teksturnya, itu dipenuhi dengan emosi yang kuat. Cahaya pedang mengguncang langit, dan suara emosional dewa emosi terdengar. Gaya kedua, baca pedang musim dingin, jangan pernah lupa. Hilang adalah hal yang sangat misterius.
Segala sesuatu di masa lalu telah lama tertanam dalam jiwanya. Di hari-hari ini di alam dewa, dia dan dia selalu bersama, bahkan jika mereka menjalani kehidupan yang paling membosankan, itu adalah yang paling manis bagi mereka. Rambut merah muda biru, mata biru merah muda, wajah menakjubkan itu, kelembutan tak berujung, setiap menit, setiap detik, menyusup ke jiwanya. Ada senyum tipis di wajahnya, dan dewa emosi sepertinya telah kembali ke hari-hari ketika dia dan dewa kupu-kupu berada di benua Douluo. Saat itu, saya sangat bodah. Tidak heran dia kemudian menyebutku bodah. Benar-benar bodah. Selalu ada keindahan luar biasa dari negara di sekitarnya, yang tidak mengetahuinya dan bahkan menganggapnya sebagai pria dan teman. Soul Land 2.5 Chapter 64 Jangan pernah lupa. Sampai hari itu, di Danau Dewa Laut Akademi Shrek di benua Douluo, pada pertemuan kencan buta Senyuan Danau Dewa Laut Shanghai, dia mengenakan rok panjang dan datang menemui saya. Ketika dia melihat wajah aslinya, dia tampaknya benar-benar menjadi orang bodah yang hanya miliknya. Sebuah cahaya kuat bersinar di udara, dan pedang emosional aneh itu, yang dibasahi pikiran terus-menerus, menebas ke udara. Di langit, sepertinya ada petir berwarna-warni yang jatuh. Tornado kehancuran yang terangkat ke udara terpotong-potong secara tiba-tiba, jatuh ke kedua sisi dan runtuh. Dan cahaya pedang berwarna-warni jatuh tepat di atas kepala Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran tampak sangat lamban, membiarkan pedang itu jatuh. Tubuhnya sedikit bergetar, dan lightsaber warna-warni berubah menjadi ungu dan hitam, lalu perlahan-lahan runtuh, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Bagaimanapun juga, Lord yang tertinggi adalah Lord yang tertinggi. Bahkan jika itu adalah dewa emosi yang telah mengerahkan 200% kekuatannya, di depannya, dia masih merupakan dewa tingkat pertama. Namun, hanya dewa kehancuran sendiri yang mengerti bagaimana perasaannya saat ini. Serangan dewa emosi, kekuatan suci miliknya sama sekali tidak dapat melukainya, tetapi emosi yang terkandung dalam serangan itu masih menginfeksinya. Di alam dewa ini, satu-satunya hal yang dapat memengaruhi suasana hati dewa kehancuran adalah istrinya, Dewi Kehidupan. Si Dongkuan, baca pedang musim dingin. Di bawah dua pukulan itu, perasaan berpikir, seperti patah hati, mengalir ke dunia dewa kehancuran. Bahkan jika kesadaran dewa penghancur sekuat jurang, seperti penjara, pada saat ini, itu masih terinfeksi. Kesadaran dewa emosi pada awalnya merupakan keberadaan yang sangat kuat di dewa alam dewa. Saat itu, ketika dia masih di benua Douluo, dia dikenal karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Pada saat ini, ketika kekuatan mentalnya meledak dengan kecepatan penuh, membakar api Lord, membakar emosinya sendiri, dan mengembangkan pikirannya secara ekstrim, bagaimana mungkin itu tidak mempengaruhi dewa penghancur? Rindu, hilangnya emosi ini sepertinya sudah lama tidak muncul di hati saya. Ingat pertama kali Anda melewatkannya, kapan? Dewa kehancuran sedang kesurupan. Sepertinya itu saat dia tersenyum padaku. Ya, saat itu, dia tersenyum padaku, dia tersenyum, sangat cantik, sangat cantik. Saya sangat suka perasaan bersamanya. Hanya dengan tinggal bersamanya, kehancuran di hatiku akan sedikit memudar. Hanya dengan dia aku bisa merasakan arti hidup. Aku sangat merindukannya saat itu, jadi aku pergi mencarinya nanti. Akhirnya melihatnya. Senang melihatnya. Sangat bagus, sangat bagus. Dia berkata, biarkan aku memanggilnya Xiaolu, dia akan memanggilku Xiaozi. Mengapa judul ini yang harus saya anggap lucu sebelumnya, ketika keluar dari mulutnya, begitu hangat. Hijau kecil, sangat imut, sangat imut. Kemudian, dia menjadi hijau kecilku, dan aku akhirnya bisa bersamanya siang dan malam. Baginya, saya rela menyerahkan kehancuran di hati saya, dia adalah istri tercinta. Mata merah dari dewa penghancur menjadi lembut pada saat ini, selembut air, dan sosok Dewi Kehidupan tampak terpantul di matanya. Seolah merasakan sesuatu, Dewi Kehidupan juga menatapnya saat ini, melihat mata merahnya, matanya menjadi sangat lembut. Dia juga dewa tertinggi. Tentu saja, dia tahu bahwa dewa penghancur diganggu oleh emosi dewa emosi saat ini, tetapi pada saat inilah dia menunjuk lebih langsung ke hatinya. Dia memikirkanku dan memikirkanku. Orang yang dia rindukan adalah aku. Zi kecil yang konyol itu. Saat itu dan dia mendatangi saya, dia berdiri di depan saya melihat saya dengan bodah, tapi tidak berani mengatakan apapun. Sampai aku bertanya padanya, apa yang kamu lakukan padaku? Dia baru saja mengatakan bahwa dia baru saja datang menemui saya. Dia terlihat sangat bodah, sangat bodah. Dia mewakili kehancuran, kehancuran segalanya, tetapi di depanku, kehancurannya sepertinya runtuh.
Saya suka melihatnya hancur dan runtuh, karena hanya dengan begitu saya bisa merasakan hal-hal yang paling tulus. Kehancuran bukan hanya kebalikan dari ciptaan, tetapi juga titik awal dari awal yang baru. Saya memintanya untuk memanggil saya Xiaolu, dan saya bersedia membantunya, tolong hancurkan pengaruh pada jiwa. Awalnya mengira dia akan mencibir nama ini, tapi dia tampak sangat bahagia. Mata merah ketakutannya menjadi sangat lembut pada saat itu. Mungkin tatapan pada saat itulah yang membuat hatiku jatuh. Dewi kehidupan dengan lembut memandang dewa kehancuran di kejauhan. Apakah dia gila atau mendominasi? Dia memiliki keinginan yang kuat untuk kekuasaan, tetapi meskipun demikian, dia masih ungu kecilku. Yang aku suka adalah Xiaoxi. Yang dia cintai adalah Xiaolu. Xiaoxi, Dewi kehidupan bergumam pada dirinya sendiri, dengan lembut memanggil dua kata ini. Pada saat ini, langit berubah, dan mata dewa emosi telah berubah menjadi 7 warna, dan mata vertikal di dahinya tidak tahu kapan itu telah dibuka. Cahaya hitam dan putih bercampur dan terjerat, dan masing-masing dicap di telapak tangannya, dan telapak tangannya didorong keluar pada saat yang sama. Di bawah pantulan cahaya warna-warni, seluruh orang telah berubah menjadi hitam dan putih. Soul Land 2.5 Chapter 65 Kehidupan setelah kehidupan kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, perasaan takut muncul di hati setiap dewa, bahkan Dewi kehidupan. Gaya ketiga, telapak tangan Hao Dong, dari generasi ke generasi. Dua telapak tangan didorong keluar, dan di mata dewa emosi, sosok dewa kupu-kupu terpantul. Senyuman di wajahnya menjadi lebih lembut, seolah-olah memegang tangan dewa kupu-kupu, menemaninya, dan berjalan melalui siklus kehidupan. Telapak tangan Hao Dong, 3 hal yang harus dilakukan Hao Dong, yang terakhir. Warna hitam dan putih itu adalah kemampuannya yang menantang dewa, dibawa dari dunia benua Douluo, dan setelah tiba di alam dewa, dengan bantuan dewa laut, dia menyelesaikan keberadaan sublimasinya. Pada saat ini, di atas lingkaran 7 lingkaran di belakang kepalanya, 2 lingkaran cahaya ilusi yang semula telah menjadi padat, masing-masing hitam dan putih. Dia sebenarnya memiliki kekuatan dewa tertinggi, meski hanya sementara, itu masih sangat menakutkan. Kekuatan pukulan ini tampaknya sudah cukup untuk saat ini. Karena, dewa kehancuran saat ini masih tenggelam dalam pemikirannya. Perampasan jiwa, kehilangan takdir, inilah arti dari warna hitam dan putih. Eksistensi menakutkan yang dapat sementara waktu membatalkan pertahanan kekuatan dan kesadaran ilahi. Sejak menyelesaikan sublimasi dari 2 keterampilan magis ini, dewa emosi tidak pernah menggunakannya. Karena tidak ada kesempatan untuk menggunakannya, dan dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dan pada saat ini, menghadapi dewa kehancuran di depannya, menghadapi situasi pembunuhan di depannya, dia akhirnya menggunakannya. Dia tahu bahwa hanya dengan mengalahkan dewa kehancuran, segalanya bisa berbalik. Xiaoxi, pada saat ini, sebuah panggilan tiba-tiba terdengar. Dewa kehancuran, yang dalam keadaan merindukan, tiba-tiba kembali ke akal sehatnya, yang dia lihat adalah mata hijau yang penuh perhatian di kejauhan. Little Green, sang dewa kehancuran bergumam, senyum tipis juga muncul di wajahnya. Dia masih merindukanku, dia masih memilikiku di dalam hatinya. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya, tersenyum dan bertemu dengan telapak tangan hitam dan putih dewa emosi. Puff, ledakan dahsyat. Yang diharapkan semua orang tidak muncul, tapi suara lembut muncul. Udara yang terperangkap di sekitar dewa emosi langsung padam, dan 2 warna hitam dan putih terang-terangan menembus ke dalam dewa penghancuran, bahkan untuk sementara mengubah dewa kehancuran menjadi warna itu. Namun, itu saja. Setelah 7 warna, ubin dipotong oleh tirai cahaya ungu hitam yang kuat. Ungu hitam ini, menutupi tubuh dewa emosi, mengirimnya jauh, kembali ke Dewi kehidupan. Dewa emosi terkejut menemukan bahwa nyala api Lord yang telah dia bakar begitu padam. Meski rasa lemah yang kuat menyebar ke seluruh tubuh dalam sekejap, tidak ada masalah dengan roh yang seharusnya dihancurkan dan bahkan disulut secara langsung. Dia menggunakan kekuatan dewa tertinggi untuk memadamkan api Lord yang saya nyalakan, dan mengompresi ulang semua kekuatan ilahi yang saya keluarkan kembali ke tubuh saya, alih-alih membunuh saya. Ketika Dewi kehidupan memanggil 2 kata itu, dewa emosi tahu bahwa dia telah gagal. Hanya dewa kehancuran dalam kondisi kecanduan yang bisa mengalahkannya. Dan begitu dia bangun, ada kesenjangan kualitatif antara dia dan Lord yang Maha Esa yang sejati. Pada saat itu, dewa emosi merasa putus asa. Dia merasa bahwa dia sudah selesai, hidupnya telah berakhir.
Namun, keputusasaan itu hanya berlangsung sesaat, saat berikutnya ia kembali ke Dewi Kehidupan. "Maafkan aku," kata Dewi Kehidupan lembut, dan kemudian tangan kanannya ditekan ke punggung Dewa Emosi. Dalam Dewa Emosi, seolah-olah sesuatu telah dinyalakan, nafas kehidupan yang kuat langsung menyublim. Dewa Emosi hanya merasa bahwa kekuatan ilahi yang baru saja dia konsumsi, di bawah aksi vitalitas yang kaya, dia pulih seperti ledakan, dan tubuhnya juga kembali normal. Dewi Kehidupan mengembalikan Dewa Kupu-Kupu dalam pelukannya kepadanya, dengan lembut berkata, "Tidak peduli kapan, jangan tinggalkan kekasihmu, apapun yang terjadi, jangan." Kebohongan tidak bisa menipu dia. Jika kamu benar-benar meninggalkan dunia ini, maka di dunia ini, tidak akan ada dia lagi. Sambil berbicara, Dewi Kehidupan perlahan berbalik dan membungkuk kepada dewa tingkat pertama di hadapannya. "Maaf, semuanya." Setelah mengucapkan 5 kata ini, dia diam-diam terbang mundur ke arah Dewa Kehancuran, wajahnya meminta maaf, tetapi matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan cinta. Dewa emosional itu menatap kosong pada Xiao Lu yang kembali ke pelukan Xiao Zi, menyaksikan kedua dewa tertinggi itu saling berpelukan erat pada saat ini, hatinya tidak putus asa, melainkan perasaan aneh. Perasaan tidak enak terhadap Dewa Kehancuran sepertinya berkurang banyak. Panggilan dari Dewi Kehidupan barusan menyelesaikan pukulan terakhir dari Dewa Emosi, tetapi juga menyelamatkan nyawanya. Jika pukulan itu benar-benar mengenai, Dewa Kehancuran mungkin terluka dan kalah dalam pertempuran ini, tetapi Dewa Emosi, yang telah benar-benar membakar api dewa, niscaya akan mati dalam situasi itu. Serangan balik dari gagasan kehancuran Dewa Penghancuran, ditambah dengan cerukan dari nyala api Tuhannya sendiri, sudah cukup untuk benar-benar memusnahkannya dari dunia ini. Soul Land 2.5 Chapter 66 Once Xiao Wu, Bagian 1. Oleh karena itu, panggilan Dewi Kehidupan menyelamatkan hidupnya dan memungkinkan dia untuk bertahan hidup. Namun, situasi saat ini benar-benar di luar kendali. Dewi Kehidupan kembali ke Dewa Penghancuran, bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, dia tidak akan pernah berdiri di sisi berlawanan dari Dewa Kehancuran. Sudah berakhir, semuanya sepertinya sudah berakhir. Mata Rong Yanbing dan 7 Dewa Elemen menjadi redup, dan tatapan mereka mengarah ke kastil secara bersamaan. Sudah berakhir, era Poseidon sepertinya sudah berakhir. Mungkin Dewa Kehancuran benar. Dewa Emosi memeluk Dewa Kupu-Kupu dalam pelukannya, matanya suram, ya, dia mencoba yang terbaik. Bahkan keberanian pun hilang. Karena dia tidak punya keberanian untuk datang lagi, sekali lagi meninggalkan orang di pelukannya, dia tidak berani, dia menolak. Bu. Daisen tiba-tiba membuka matanya perlahan, dan berbisik pelan di mulutnya. Saat ini, dia bergumam dan mengagumi seperti bayi yang baru lahir. Panggilan lembut itu membuat Dewa Emosi sedikit terkejut. Dia sudah memiliki pemahaman yang mendalam tentang langit dan bumi. Setelah panggilan Dewa Kupu-Kupu muncul, dia sepertinya tiba-tiba merasakan perasaan dari perasaan mengubah langit dan bumi. Jika sesuatu akan terjadi, sesuatu harus terjadi. Kilatan mata yang tadinya redup diperbarui. Tanpa sadar, dia melihat ke satu arah. Dan Dewa Kupu-Kupu juga mengikuti pandangannya, menatap ke arah itu. Inti dari tanah terlarang, kastil. Dewa emosional merasakannya, dan tentu saja 2 dewa tertinggi yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi juga merasakannya. Dewa Kehancuran dan Dewi Kehidupan, yang tenggelam dalam kedekatan satu sama lain, mengangkat kepala mereka pada saat yang sama, melihat ke arah yang sama. Di mata Dewi Kehidupan, ada rasa sedih, seolah dia bisa membaca 4 kata itu dari matanya. Dan di mata merah darah Dewa Kehancuran, yang terlihat adalah shock dan surprise. Dia sama sekali tidak mengerti, variabel apa yang akan terjadi. Pada saat ini, apakah ada variabel yang bisa mengubah semua yang ada di hadapannya? Wow. 3 tangis nyaring terdengar, suara ini mengejutkan hati seperti lonceng di pagi hari dan genderang di malam hari. Setiap dewa mendengar suara ini dengan jelas, dan dengan jelas merasakan fluktuasi khusus dalam suara ini. Itulah fluktuasi kelahiran kehidupan, lahir kehidupan baru. Teriakannya sangat keras, dan nafasnya sangat murni. Ya, kehidupan kecil akan segera datang ke dunia ini. Dewa Kupu-Kupu sepenuhnya bangun saat ini, dia tanpa sadar menutupi mulutnya, matanya penuh air mata. Bu, ibu melahirkan, itu ibu. Aku kelinci, dan ibuku memanggilku Xiao Wu. Saya hidup tanpa beban di hutan besar Stardo, dan hidup bahagia setiap hari. Klan kelinci tulang lunak kami tidak kuat di hutan Stardo. Untungnya, kami memiliki seorang ibu.
Ibu berkata bahwa dia memiliki kehidupan yang sulit di tahun-tahun awalnya dan selalu harus menghindari penganiayaan oleh berbagai musuh alami. Untungnya, ibu saya beruntung dan selamat. Ibu berkata bahwa jika Anda ingin hidup lama, Anda harus berhati-hati, bahkan jika dia telah berkultivasi hingga 10.000 tahun budidaya, dia hanya aktif di area campuran hutan Stardo, dan dia tidak berani mendekati area inti yang lebih dalam sama sekali. Adapun tempat keganasan besar, lebih sulit untuk dipikirkan. Dengan budidaya ibu tumbuh, predator di antara bintang-bintang hutan akan menjadi semakin sedikit. Kami adalah keluarga kelinci tulang lunak, meskipun tidak kuat, tetapi lama untuk berlatih, total masih sangat kuat. Ibu berkata bahwa dia menikah dengan ayahnya ketika dia berumur 50.000 tahun. Ayah adalah kelinci yang bangga, karena ketika dia lahir, dia adalah anak kelima yang dilahirkan, jadi dia dipanggil Xiao Wu. Belakangan, nama saya Xiao Wu, dan saya berasal dari sini. Ayah sangat bangga dan sangat kuat. Ibu berkata, ayah telah berkultivasi selama 100.000 tahun pada saat itu. Binatang jiwa kita dapat berkultivasi hingga 100.000 tahun, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Ayah berkata bahwa dia akan pergi ke lingkaran inti hutan besar Stardo, tempat dia akan menjalani kehidupan sebagai makhluk roh tingkat lanjut. Tapi ibuku tidak setuju. Ibu sangat takut kami akan bertemu dengan makhluk jiwa yang kuat dan ganas di sana, dan makhluk jiwa itu akan memakan kami. Tapi ayah saya sangat bangga. Dia tidak mendengarkan ibunya. Ayah saya tidak baik dan dia bukan anak yang baik. Ayah pergi. Sejak itu, dia tidak pernah kembali. Oh, Xiao Wu sangat sedih. Ibuku sangat sedih. Xiao Wu melihat lebih dari sekali. Ibunya menangis diam-diam, dan dia bahkan tidak bisa menelan wortel yang lezat. Xiao Wu menemani ibunya dan memberitahunya bahwa dia masih memiliki Xiao Wu. Selama ibunya tidak membiarkannya pergi, Xiao Wu pasti tidak akan belajar dari ayahnya, dan pasti tidak akan pergi ke area inti untuk mengambil resiko. Setiap kali ibuku menggendong Xiao Wu saat ini, dia berangsur-angsur menjadi bahagia. Saya suka tatapan mata ibu saya saat itu. Sangat lembut dan lembut.